Kurang aja. Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk di ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Ada berapa orang di sini? 25 mahasiswa. Minggu lalu kita sudah belajar sampai ini ya, apa namanya itu, variansi simpangan baku sudah ya? Sudah, Pak. Oke, ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, saya ambil contoh seperti ini.
Misalnya saya punya data ya. Saya punya data mengenai ukuran baju. Data mengenai ukuran baju. Misalnya ada 3 orang, ya. Ukuran baju M, ya. Kemudian ada 2 orang, ukuran baju L. Kemudian ada 4 orang, ukuran baju L. Kemudian 2 orang, ukuran baju S. Nah, apakah di sini kita dapat menghitung rata-rata ukuran baju? Apakah di sini kita bisa menghitungnya atau tidak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Oke, mengapa? Mengapa? Ya. Nah, di dalam proses menghitung rata-rata itu kan diawali dengan menghitung jumlah dulu kan. Ya. Nah, kalau kita ingin menjumlahkan, ya tentu saja yang harus dihadapi haruslah data kuantitatif. Ya. Sedangkan yang kita punya adalah data kualitatif. Sehingga di sini kita tidak bisa menghitung rata-rata. Nah, sehingga sebagai penggantinya, ya kita bisa menghitung atau menentukan median, ya median atau nilai tengah. Ya. Kita dapat dihitung ya, karena data bersifat kualitatif. Nah, sekarang kita bisa hitung mediannya. Ya. Nah, cara untuk menghitung median ya itu adalah kita mengurutkan data itu dari paling kecil ke paling besar dulu. Ya. Biasanya yang paling kecil adalah S, ya ada 2 orang itu. Ya. Nah, baru kemudian berikutnya M 3 orang ya. Kemudian berikutnya L 4 orang. Nah, kemudian apa namanya itu yang XL ya, XL ada 2 orang. Itu. Nah, ini sudah diurutkan dari paling kecil ke paling besar. Ya. Nah, kita bagi 2 data itu sama banyak ya. Bagian bawah ini ada 5 data. Ya. Atas juga ada 5 data. Yang sebelah kiri 5 data, yang sebelah kanan 5 data. Ya. Nah, mediannya yang tengah-tengah L ya. Jadi nilai tengah atau median itu L. Ya. Nah, demikian juga kita bisa menentukan misalnya untuk data yang lain ya. Misalnya saya punya data nilai ujian. Saya punya data nilai ujian misalnya seperti ini. Misalnya ada 4 orang siswa ya, nilai ujiannya
49 ya. Kemudian misalnya ada 8 siswa ya dengan nilai ujian 62. Kemudian ada 11 orang siswa nilainya 70. Kemudian ada 5 orang siswa nilainya, atau 6 orang siswa nilainya 75. Nah, kalau seperti ini berapa median? Tujuh puluh, Pak. 70, Pak. Ya, 70. Rika yang jawab ya, 70. Nah, Iya, Pak. cara menjawabnya gimana nih? Kenapa bisa sampai di 70? Caranya Kalau bagaimana? saya caranya yang itu, Pak, yang P sama dengan N plus 1 per 2 itu, Pak. Oh, oke. P sama dengan apa? N plus 1 per 2. Oke. Ya. Berarti di sini N-nya berapa? N-nya 29, Pak, banyaknya siswa. Oke. Oh, enggak, Pak. Itu 28 plus 1, Pak. 28 plus 1. Sebentar. 28 plus 1. Iya. Ya. Jadi 29. Ini kode jumlah berapa sih? 12. 29 dapat betul ini. 4 ditambah 8 tambah 11 tambah 6 berapa? 29 kan? Iya, Pak. Iya. Berarti 30 dibagi 2 15. Itu kan? Iya, Pak. Oke, setelah itu gimana? Setelah itu kan ini kalau saya itu caranya di itu, Pak. Ini kan jadi 4-nya kan ada 49. Jadi saya tambahkan 8 tambah 4 itu kan 12. Ya. Kan nggak sampai 15. Ya, ya. Jadi saya ambil yang di 11 ini, Pak. Kan 11 tambah 12 masuknya ke 15 jadi 70, Pak. Ya. Ya, betul ya. Jadi di sini mediannya itu adalah data ke 15 ya. Data ke 15. Data ke 15 itu 70. Ya. Jadi mediannya adalah 70. Nah, sekarang bagaimana cara yang lain ya, maksudnya untuk dapat 70 ini gimana nih? Ya, saya berikan satu kolom tambahan di sini. Ya. Ini nomor data. Di sini yang nilai ujian 49 itu adalah data nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ada 4 siswa. Ya. Nah, di yang nilai ujiannya 62, ya, itu berarti nomor data 5 ya, sampai dengan 12. Ya, kan ada 8 siswa. Berarti nomor 5 sampai nomor 12 itu kan ada 8. Ya. Nah, kemudian data yang nilai ujiannya 70, data nomor 13 sampai dengan 23. Dan kemudian yang nilai ujiannya 75 itu adalah data ya, data nomor 24 sampai dengan 30. 29. Nah, data ke-15 itu ya adanya di kelompok yang ini. Ya.
Karena 15 itu letaknya di antara 13 sampai 23 ya. Nilai ujiannya ini 70. Ya, sehingga mediannya 70. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mengenai mencari median? Ya, ini rumus ini ada di website ya, ada di website yang sudah saya arahkan di Visual Learning ya. Oke. Rika ya tadi yang menjawab ya. Rika. Ya, Rika dapat skor lumayan besar. Ya. Rika mendapat skor 4. Ada yang bertanyakan? Ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan data original, ya, kita bisa menghitung median. Ya, kita bisa menghitung median. Kemudian juga saya akan perkenalkan mengenai kuartil. Ya. Oh ya sebentar, sebelum saya ke kuartil, saya punya soal seperti ini. Ketahui apa namanya itu anggaplah tinggi badan ya. Tinggi badan 200 orang siswa. Ya. Memiliki median 153 cm. Ya. Tidak ada siswa yang tinggi badannya ya, jadi semuanya berbeda ya, tinggi badannya. Nah, mediannya itu adalah 153 cm. Nah, apa yang dapat disimpulkan? Ya. Apa yang dapat disimpulkan dari informasi tentang median dan banyaknya siswa tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang bisa disimpulkan? Banyaknya siswa 200, mediannya 153. Yang bisa disimpulkan? Coba saya ingin bertanya ke ini, ke Akmal Junandar. Akmal Junandar? Akmal Junandar mendengarkan saya tidak? Maaf Pak, saya baru masuk. Baru masuk? Baru gabung, baru masuk Zoom-nya Pak. Ya. Masuk berapa menit yang lalu? Ini Pak barusan.
Coba Kesia Yohana. Sudah mendengarkan saya? Kesia? Kesia tidak menjawab. Iya, Pak. Oke, tadi yang saya pertanyakan mengenai apa soalnya? Apa yang dapat disimpulkan dari informasi tentang median dan banyaknya siswa tersebut? Oke, ada jawabannya? Sudah tahu jawabannya? Belum, Pak. Oke, yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya, Mungkin siswa dengan urutan yang 100 sama 101 itu memiliki tinggi sekitar 153 dan 154. nah gimana? Diulang. Ya. Mungkin ya Pak, siswa ke urutan 100 dan 101 itu memiliki tinggi sekitar 153 dan 154. Bukan. Pak, izin menjawab boleh, Pak? Ya, silakan. Siapa namanya? Desita, Ya, silakan. diketahui bahwa dari 200 siswa tidak memiliki tinggi badan yang berbeda-beda. Bukan. Cindy, Pak, izin menjawab. Saya Pak, Siapa? Namanya, sebut namanya dulu. Kak Embun. Rika. Ya, silakan. Mungkin dari 200 siswa ini hanya satu yang memiliki tinggi badan 153 cm. Bukan. Yang lain? Siapa namanya? Jadi kan ada 200 orang siswa. Namanya siapa? Yang jawab. Cindy, Pak, Ya, gimana? kan ada 200 orang siswa. Ya, Kalau diambil tengahnya berarti kan siswa yang ke 100 sama 101. ya. Sedangkan kalau jumlah tinggi badan mereka berdua dijumlahkan itu adalah 106, Pak. Badannya berbeda. Bukan. Ya. Jadi jawabannya adalah 100 orang siswa tinggi badannya ya kurang dari atau sama dengan 153 cm. Ini kan kalau median itu kan sifatnya membagi dua. Ada belahan yang sebelah bawah, ya, belahan rendah, dan juga belahan yang sebelah yang tinggi, ya, belahan atas, ya. Nah, itu setelah data itu diurutkan tentunya dari paling kecil ke paling besar, sehingga yang setengahnya itu, ya, setengahnya itu nilainya kurang dari atau sama dengan median. Ngerti nggak? Nah, seperti ini nih, ya. Ini mediannya 70, ya, 70. Nah, yang kurang dari median itu kira-kira setengahnya. Yang kurang dari atau sama dengan median, kira-kira setengahnya. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kuartil ya. Ke kuartil. Ya, kuartil itu ada dua macam, ya. Iya. Itu kuartil bawah dan kuartil atas. Nah, kalau median itu kan dia membagi dua, ya. Membagi dua data itu. Tapi kalau kuartil itu membagi 4, ya, membagi 4. Contoh gini, diketahui tinggi badan, ya,
Misalnya saja 156, 162 cm, kemudian 172 cm, ya, 165 cm, 149 cm, 157 cm, 161 cm. Ya. 3, 4, 5, 6. Ada 7 buah data. Nah, untuk menentukan kuartil, kita menentukan kuartil bawah. Kita hitung dulu B sama dengan N tambah 1/4. Nah, kemudian yang kuartil bawah itu lambangnya adalah Q1. Ya, itu adalah data ke B. Ya. Setelah data itu diurutkan dari terendah ke tertinggi. Ya. Nah, berarti di dalam soal ini ada berapa datanya? Ada 7. Ya. Nah, sehingga nilai B ya, itu sama dengan 7 tambah 1/4. 2. Ya. Berarti di sini kuartil bawahnya itu sama dengan data kedua. Setelah data itu diurutkan dari paling kecil ke paling besar. Ya. Nah, di sini paling kecilnya berapa? Coba diurutkan data ini dari paling kecil berapa? 1/9. 149, Pak. Kemudian berikutnya berapa? 156. 156. Berikutnya 157. 157. Berikutnya 161. 161. 61, Pak. Berikutnya 162. Berikut 165. 165. Berikutnya 172. nah, ya. Ini X1, ini X2, ini X3, X4 sampai dengan X7 ya. Nah, yang jadi apa namanya itu? Kuartil bawah adalah data kedua, 156 ya. Jadi sini kuartil bawah sama dengan data kedua yaitu 156 cm. Ya. Nah, sekarang saya menentukan kuartil atas. Kuartil atas. Nah, ini rumusnya adalah A sama dengan ya, 3N+1/4. 3N+1/4. Ya. Ya, itu sama dengan 3 dikali 7 tambah 1/4. Sama dengan 6. Dan kuartil atasnya sama dengan ini.
ternyata lambangnya adalah Q3 ya. Nah, berarti di sini Q3-nya sama dengan X6. Setelah data itu diurutkan dari terendah ke tertinggi. Ya, ini urutannya tadi. Ya, X6-nya mana? Ini. Ya. Jadi di sini kuartil atas sama dengan ya, X6. Itu sama dengan 162 cm. Maaf Pak, 165. 165. Iya, Ya, oke ya. Ini X7, ini X6. Ya. 165 cm. Ya. Nah, kalau median itu kan membagi dua, ya. Kalau kuartil membagi 4, ya. Jadi ini seperempat yang pertama, seperempat yang bawah, ya. Ini seperempat yang atas. Ya, seperempat yang bawah, yang warna hijau, ini seperempat yang atas. Ya, itu. Median yang tengah-tengah. Ya, mediannya di sini 161. Nah, ini tengah-tengah yang median. Ya. Ada yang menanyakan? Nah, sekarang kita pelajari, sebentar, ini kan baru kuartil ya, modus. Ya, kita pelajari modus. Ya. Itu adalah data ya, yang frekuensi kemunculannya paling tinggi. Itu data yang paling banyak muncul. Ya. Nah, sebagai contoh, kalau yang untuk ukuran baju ini, ya, ini modusnya itu adalah L. Ya, karena frekuensinya paling tinggi, 4. Ya, data yang paling sering muncul. Ya. Nah, untuk modus itu bisa jadi sekelompok data itu mempunyai lebih dari satu modus, ya, itu mungkin terjadi. Ya. Seperti contoh gini, kalau datanya kayak gini misalnya. Misalnya ini ada 4. Nah, berarti modusnya ada 2. Yaitu M dan L. Ya. Jadi modus 1 itu M, modus 2 L. Ya. Catatan data yang memiliki 2 buah modus dikatakan bersifat bimodal.
Nah, ingat B itu artinya 2 kan. Kalau yang ini hanya punya satu buah modus. Ya. Data yang memiliki hanya satu buah modus dikatakan bersifat unimodal. Mengenai modus, apakah ada yang mau ditanyakan? Modus dan modus, median, dan kuartil. Apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, saya Pak. Ya, silahkan. Nah, jadi misalnya gini Pak, di suatu data itu Siapa yang bertanya? saya Pak, Marta Pak. Ya, silahkan bertanya apa? Nah, jadi begini Pak, kan tadi ada 2 modus Pak, Ya, yang datanya sering muncul di satu data sama yang 2 data. Nah, misal kalau misalnya kita di suatu data itu ada 3 atau 4 yang datanya itu frekuensinya itu sering muncul, itu sama dengan binomodal, gimana Pak tadi? kalau Yang ya kalau mau punya 2 buah modus dikatakan bimodal. Oh ya Pak. Nah, kalau misalnya lebih dari itu gimana Pak? Multimodal. Lebih Oh, multimodal, multi itu kan banyak. Ya. Multi kan artinya banyak kan? Ya, jadi multimodal. oke Pak. Ya. Oke. Pertanyaan lain? Ya, sekarang kita pelajari mengenai ini apa namanya itu? Bagaimana cara menghitung atau menentukan median ya dan modus untuk data yang terkelompok ya di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Misalnya seperti ini nih, saya ambil contoh ya. Nah, ini website saya sudah muncul belum nih? Sudah, Pak. Nah, ya nih contohnya kayak gini nih. Ya. Nah, saya punya data begini. Ya. Nah, itu bagaimana cara mencari median, kuartil, ya, dan modusnya. Ya, itu yang jadi pertanyaan. Ya, itu yang jadi pertanyaan. Jadi soalnya, sebentar saya copy paste dulu. Kita pindahkan ke Microsoft Word. Nah, jadi datanya seperti ini, ya. Ketahui data sebagai berikut. Tentukan median, kemudian kuartil, dan modus. Ya, data-data sekalian. Nah, nih, jadi kita belajar 4 sekaligus. Ya. Oke.